Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau membahas sebuah topik pembahasan dalam mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab, yaitu mengenai al-ab lugawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Al-ab lugawiyah itu disebut dengan permainan bahasa. Di sini kita akan membahas 5 sub-pembahasan. Seperti biasa, teman-teman bisa melihat layar di sebelah kiri saya. Pembahasan yang pertama ada pengertian, urgensi, dan karakteristik pembelajaran permainan bahasa. Kemudian yang kedua, permainan bahasa yang baik. Dan yang ketiga ada jenis-jenis permainan bahasa. Yang keempat ada bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa. Dan yang terakhir yaitu peran guru dalam permainan bahasa. Yang pertama yaitu pengertian, urgensi, dan karakteristik permainan bahasa. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut di sini kita ada pengertian permainan dan juga pengertian permainan bahasa. Pengertian permainan sendiri, permainan adalah, menurut KBBI, permainan adalah mainan, pertunjukan atau tontonan, perhiasan, dan perbuatan yang dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut Suparno, pada hakikatnya permainan bahasa adalah suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan berbahasa tertentu dengan cara yang menggembirakan. Di sini juga ada pengertian menurut Abdul Aziz bin Ibrahim As-Sili maksud saya. Al-Abdulgawiyah yaitu permainan dengan memanfaatkan media untuk mempermudah proses belajar mengajar atau mengajar bahasa, baik berupa kegiatan yang menyenangkan dan menghibur atau hanya sekedar memanfaatkan media belajar, baik diselenggarakan dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, urgensi. Kenapa sih al-Abdulgawiyah ini penting dalam pembelajaran bahasa Arab? Karena yang pertama agar peserta didik tidak jenuh dan bosan dalam belajar. Kemudian yang kedua untuk menepis persepsi negatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena biasanya bahasa Arab itu dianggap pelajaran yang sulit. Nah, dengan al-Abdulgawiyah bisa menepis persepsi itu gitu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran bahasa Arab lebih menyenangkan dan lebih variatif. Kemudian karakteristiknya, yang pertama dapat mengukuhkan kemahiran berbahasa Arab, yang kedua mengandung unsur hiburan dan kesenangan, yang ketiga memiliki petunjuk dan peraturan yang jelas, dan yang terakhir memiliki rancangan dan bahan yang menarik sesuai dengan penguasaan bahasa pelajar. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu permainan bahasa yang baik. Permainan bahasa yang baik memiliki di sini diantaranya ada 6 poin, ya, ciri-ciri dari permainan bahasa yang baik. Yang pertama yaitu harus sesuai dengan tingkatan peserta didik. Yang kedua, cocok untuk berbagai level pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan banyak peserta. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan bahasa yang beragam. Kemudian yang kelima, mudah diaplikasikan dan relevan dengan topik pembelajaran. Kemudian yang terakhir, membangkitkan jiwa kompetitif sekaligus hiburan. Oke, yang ketiga, jenis permainan bahasa. Nah, di sini ada jenis-jenis yang diklasifikasikan berdasarkan kemahiran berbahasa. Yang pertama ada keterampilan menyimak, di mana ini hanya sebagian ya yang saya sebutkan karena sebenarnya permainan bahasa itu banyak sekali jenisnya. Nah, yang pertama, dalam keterampilan menyimak ada kata berbisik, kemudian lihat dan dengarkan, dan ada kursi benar atau salah. Kemudian untuk keterampilan berbicara ada siapakah saya dan tebak kata. Untuk keterampilan membaca ada uji pengetahuanmu, kemudian mengeluarkan kata yang asing dan antonim. Untuk keterampilan menulis ada teka-teki silang dan mengurutkan kalimat. Kemudian yang keempat, bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa. Nah, jadi ada bentuk-bentuk keterlibatan siswanya gitu. Nah, di sini dijelaskan ada 6 bentuk. Yang pertama ada
ansyitoh jam'iyah, yang mana yaitu kegiatan yang melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas. Kemudian ada ansyitoh al-majmu'ah, yang mana siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Siswa satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian ansyitoh at-tijwal, yaitu kegiatan yang membiarkan siswa untuk meninggalkan tempat duduknya, bergerak secara bebas, mencari teman, data, pasangan, atau yang lainnya yang dibutuhkan dalam al-Ablugawiyah. Kemudian ada ansyitoh al-farik, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian ada ansyitoh sunaiyah, di mana kegiatan al-Ablugawiyah dilakukan oleh siswa 2 orang. Kemudian ada ansyitoh fardiyah, yaitu dilakukan oleh siswa secara individual. Yang terakhir, yaitu peran guru dalam permainan bahasa. Tentunya di sini guru juga memiliki peran yang penting ya. Karena apa? Karena guru di sini sebagai di sini sebutkan ya, peran guru diantaranya yaitu guru sebagai motivator, komentator, dan evaluator, kemudian juga sebagai pembimbing, kemudian guru juga sebagai perekam semua kegiatan al-Ablugawiyah. Nah, kemudian guru juga membuat persiapan yang matang, karena guru itu mempersiapkan semua bahan permainannya, dari mulai materi yang akan dimainkan, kemudian jenis permainan yang akan dimainkan, dan bentuk permainannya seperti apa itu ditentukan oleh guru. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada pembahasan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.